Piala Asia merupakan panggung sesungguhnya bagi timnas Indonesia dan coach Shin Tae-yong. Namun pertanyaannya, seberapa siap sih timnas Indonesia untuk menyambut Piala Asia 2023? Kita mulai dari pemanggilan skuad yang dipilih oleh coach Shin Tae-yong, di mana menurut The Entertainment, skuad ini merupakan skuad kerangka yang diciptakan coach Shin sejak lama dan bisa dibilang sudah sangat tepat. Tapi seperti biasa, pemanggilan pemain timnas selalu menuai kontroversi, di mana saat ini yang dipertanyakan oleh seluruh fans timnas Indonesia adalah Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata. Dan sebenarnya, kontroversi ini adalah hal yang sangat wajar jika dilihat dari performa Lillipali dan Nadeo di Liga 1. Namun, kembali lagi, kita sebagai fans timnas Indonesia harus dewasa dalam arti setiap pemanggilan pemain adalah pure 100% keputusan dari pelatih. Karena pelatihlah yang mengerti strategi dan skema yang cocok untuk sistem permainan yang ia buat. Jadi kita seharusnya menghargai setiap keputusan yang sudah ditetapkan oleh staf pelatih dari timnas. Sebenarnya hal ini juga terjadi di timnas negara modern, seperti di timnas Inggris, yaitu Trent Alexander-Arnold. Yang sama-sama kita tahu, Arnold selalu menjadi pemain andalan bagi Liverpool dan salah satu pelatih terbaik di dunia, yaitu Jurgen Klopp. Namun kenyataannya di timnas Inggris, Arnold sangat jarang dimainkan oleh Gareth Southgate, di mana Southgate lebih percaya dan memilih Kieran Trippier untuk mengisi posisi bek kanan. Selanjutnya di sisi lain, ada juga bek andalan timnas Spanyol yang tidak dipanggil oleh Luis Enrique di Piala Dunia 2022, yaitu Sergio Ramos. Lalu, tidak dipanggilnya Nadeo sudah jelas karena kebobolnya 5 gol saat melawan Irak di kualifikasi ronde 2 Piala Dunia. Dan untuk Lillipali, kita ambil positifnya saja bahwa Lillipali merupakan pemain yang sangat bagus tapi tidak sesuai dengan skema coach Shin. Lalu untuk TC rasanya sudah sangat baik, di mana PSSI sudah mengetahui bahwa timnas Indonesia bukanlah timnas Argentina, di mana timnas Argentina hanya cukup membutuhkan waktu 1 minggu saja untuk menyambut ajang terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2022 kemarin. Sedangkan timnas Indonesia jauh membutuhkan waktu, mengingat timnas Indonesia dan Argentina memiliki level yang berbeda. Bahkan untuk timnas Indonesia akan lebih baik jika TC dilakukan lebih lama lagi dari sekarang. Namun kita sadari hal itu mustahil karena adanya jadwal yang sangat ketat dari klub-klub masing-masing pemain, sehingga tidak mudah untuk melakukan TC jangka panjang. Jadi TC sekarang selama kurang lebih 25 hari merupakan keputusan yang sangat bagus. Hal ini karena timnas Indonesia melawan TC bukan langsung ke strategi atau taktikal, melainkan memulai dari dasar seperti teknik fundamental bermain sepak bola dan lagi-lagi masalah fisik. Coba bayangin, jika coach Shin hanya diberikan TC sama seperti negara-negara maju yang mempunyai timnas bagus seperti Jepang dan Korea, maka akan sangat kesulitan karena dikejar oleh waktu. Apalagi baru-baru ini terdapat berita yang kurang bagus dari timnas Indonesia, di mana terdapat pemain timnas yang kurang disiplin dalam menjaga pola makan, yaitu dengan memakan mie instan. Akan tetapi hal ini sebenarnya masalah sepele, namun sangat berdampak untuk timnas Indonesia. Karena jika memakan mie instan dalam batas wajar, maka tidak akan masalah. Yang menjadi masalah jika memakan mie instan tidak dalam batas wajar, dan bisa saja merusak sistem yang sudah ditetapkan di awal, khususnya mengenai kondisi fisik. Di TC timnas Indonesia juga diselipkan 3 pertandingan uji coba, yaitu melawan Libya dan Iran, yang sudah pasti akan sangat berguna untuk timnas Indonesia. Sekarang mari kita bahas menurut The Entertainment prediksi formasi timnas untuk Piala Asia di Qatar. Formasi 3-5-2 menurut gua cocok untuk komposisi timnas Indonesia, di mana bermain bukan bertahan namun netral, yang artinya bermain dengan menyerang dan bertahan. Di belakang ada Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hubner. Lalu di tengah ada Mark Locke, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Shin Patinama. Di depan ada Dimas Derajat dan Rafael Struijk. Formasi ini cocok untuk timnas Indonesia, di mana mengandalkan permainan sayap dan kecepatan. Dengan begitu akan menyusahkan lawan Indonesia seperti Irak, Vietnam, dan Jepang. Menurut The Entertainment, kalkulasi timnas Indonesia di grup D untuk lolos ke 16 besar memang bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk posisi 1 dan 2. Tapi jika untuk merebutkan posisi ketiga terbaik, maka peluang timnas Indonesia lebih terbuka lebar. Jika Jay Itzes dan Nathan Joe dapat bermain di Piala Asia, maka akan sangat membantu lini pertahanan timnas Indonesia, dan tentu dari segi mental. Namun sayangnya masih belum bisa. But it's okay. Namun yang lebih penting dari semua ini adalah timnas Indonesia adalah timnas Indonesia. Jadi tidak ada namanya anti pemain naturalisasi atau lokal pride. Karena mengingat pemain seperti Justin Hubner dan lain-lain itu masih memiliki darah Indonesia. Jadi mereka punya hak yang sama jika ingin membela timnas Indonesia. Dan jika kita masih memperdebatkan permasalahan ini, maka jangan heran jika timnas kita selalu berada di level yang sama. Karena timnas negara
negara maju sudah mengurus bagaimana cara meningkatkan level mereka dari segi taktikal dan strategi. Sedangkan kita masih berdebat soal hal yang sangat dasar dalam dunia sepak bola. Kecuali timnas kita memiliki kualitas seperti timnas Jepang atau Korea, di mana tidak membutuhkan pemain heritage atau keturunan, karena pemain lokal mereka sudah berkarir di liga top dunia seperti Liga Inggris dan lain-lain. Namun kita juga jangan naif dengan memiliki mindset bahwa jika sudah ada pemain keturunan maka seolah-olah timnas kita tidak akan pernah kalah. Maka itu salah besar, karena yang perlu diingat adalah timnas kita sekarang sedang dalam fase proses menuju timnas yang lebih baik. Jadi ya tidak bisa serba instan. Dan jadi kita doakan saja agar timnas bisa bersaing dan berbicara banyak di Piala Asia nanti.